الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا وقدواتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيا عباد الله اتقوا الله وقال الله في القرآن أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب وثم قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا صدق الله وصدق رسوله وبعد الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Jemaah salat Idul Adha, alhamdulillah biiznillah pagi ini kita berkumpul melaksanakan salat Idul Adha. Sepanjang sejarah sepertinya kehidupan kita, inilah peristiwa Idul Adha dan pelaksanaan ibadah haji yang sepenuhnya berbeda dari rutinitas yang biasa. Karena ada pandemi wabah yang menimpa seluruh dunia. Terlepas dari itu konspirasi, peristiwa sesungguhnya atau apapun analisa yang ada di seputar itu, yang pasti wabah ini telah merubah tata laku kehidupan kita hari ini. Sejak kemarin saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji yang biasanya di era modern itu lebih kurang 3 sampai 5 juta orang. Hari ini pemerintah Saudi membuat kebijakan jemaah haji dibatasi hanya maksimal 10.000 orang saja. 10.000 orang itu semuanya yang mukim di Saudi. 7.000 warga negara asing yang sudah mukim di Saudi, 3.000 warga negara Saudi. Per 50 orang dikawal oleh petugas medis. Jadi per 50 orang setiap waktu kesehatan mereka diperhatikan. Kenapa? Ya ini wabah. Bagaimana dengan jemaah haji Indonesia yang seharusnya berangkat? Mungkin di antara kita ada. Pasti ini hari yang paling menyedihkan. Sepertinya. Pernah enggak di masa Nabi ada jemaah yang sudah meniatkan untuk berangkat haji tapi enggak jadi? Pernah. Kapan? Ya, Amirul Hajinya Nabi sendiri waktu itu.
Itu yang berakhir dengan peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Diperkirakan sekitar 1.800-an orang mukmin dipimpin oleh Rasulullah sendiri. Sudah mengenakan pakaian ihram loh. Berangkat dari Madinah menuju Mekah melalui jalur Hudaybiyah, jalur yang tidak lazim. Kenapa harus melalui jalur Hudaybiyah? Ya karena situasi waktu itu Mekah masih dikuasain oleh orang kafir. Jadi enggak, orang kafir kirim utusan diplomatnya untuk melakukan negosiasi dengan Rasulullah. Salah satu butir keputusannya, umat Islam tidak boleh melaksanakan ibadah haji tahun ini. Mereka pulang ke Madinah. Apakah keputusan ini diterima para sahabat? Ini beda mereka dengan kita. Waktu itu mayoritas sahabat terhenyak. Kenapa? Enggak kebayang. Di pelupuk mata sudah Ka'bah, mereka tawaf, mereka akan sa'i, mereka akan berzikir di depan Ka'bah, sholat di depan Ka'bah, udah kebayang semua. Yang lain mereka sudah membayangkan pulang kampung nih. Tahunan saya tidak pernah lihat Mekah lagi. Udah kecium bau Mekah. Karena jarak Hudaybiyah Mekah itu lebih kurang sekitar 20 km lah. Sebagian mereka itu kakinya pecah berdarah. Kenapa? Dari Madinah jalan kaki. Coba bayangin, perjuangan menuju perjalanannya luar biasa. Kalau kita buat komparasi sekarang, tidak sedikit mungkin yang sudah menunggu sekian tahun loh untuk bisa berangkat haji. Nabung sedikit demi sedikit, kaya enggak, tapi saya nabung Pak. Dari jualan saya sisihkan, dari penghasilan saya sisihkan. Alhamdulillah dapat porsi. Tahun inilah saya bisa berangkat sama istri saya. Tapi ketika pemerintah membuat keputusan Indonesia tidak memberangkatkan jemaah haji tahun ini, seperti disambar geledek rasanya. Kenapa? Saya sedang mencoba membuat ilustrasi itu. Nggak kebayang, apa masih ada nyawa sama saya tahun depan, tahun kemudian? Apa masih mungkin saya bisa berangkat dengan istri saya? Ya Allah, sementara saya sudah sakit-sakitan, istri saya juga bukan muda, saya jauh lebih tua. Hilang kesempatan ini. Wajar dong, waktu itu juga sahabat terhenyak, bingung. Umar bin Khattab malah meradang dia. Datangin Abu Bakar. Semana ini ceritanya ini Abu Bakar? Maksudmu? Ini apa ini ceritanya Rasulullah? Ini Nabi enggak ini? Kira-kira bahasa medannya begitulah. Maksudnya apa? Ini cemana ini? Buat kebijakan, kenapa kebijakan begini ini? Rasulullah waktu itu setelah selesai perjanjian Hudaybiyah umumkan sama sahabat, saudara-saudara, sudah kita nggak jadi ke Mekah, kalian tahallul saja, nanti hewan-hewan kurban yang mau kalian kurban sembelih ya, satu pun nggak ada yang bergerak. Perintah Nabi loh. Kenapa mereka tidak bergerak? Ya itu tadi, kalau bahasanya surprise, terkejut, kecewa. Kalau pakai bahasa kita, pecah kakiku belum hilang sakitnya, masih keluar darahnya. Tiba-tiba pengumuman gak jadi berangkat, padahal Mekah sudah di pelupuk mata. Cemana ini? Kita kan bukan sikit. Kalau harus perang, ayo. Kira-kira begitu bahasanya. Rasulullah melihat sahabat tidak bergerak, Rasul masuk ke dalam tenda. Waktu itu yang dibawa salah satu istrinya, yaitu Ummu Salamah. Nabi bicara dengan pelan. Sahabat-sahabatku sudah tidak mau mendengarkan aku lagi.
Ummu Salamah tahu Rasulullah sedih sekali karena perintahnya tidak diturutin sahabat. Tapi sahabat bukan tidak sedang tidak menuruti perintah, cuma shock, nggak kebayang nih, nggak jadi berangkat haji. Cemana itu Abu Bakar? Sampai detik ini saya masih yakin dia Rasulullah, dan saya tidak ragu dengan beliau. Coba tanyalah sama Rasul, kenapa kok nggak jadi berangkat kita? Kata Umar. Abu Bakar datangi Rasulullah, tanya, ya Rasulullah, apa ceritanya? Kenapa butir perjanjiannya seperti melemahkan kita? Ya Abu Bakar, saya tidak pernah melakukan tindakan tanpa petunjuk Allah. Sudah, sip, saya percaya. Umar, Rasul bilang begitu. Dan Rasul pesan kita tahallul. Semua sahabat terdiam. Kalau boleh kita bilang ada yang ngerjain kukunya. Kira-kira begitulah ilustrasinya. Tahallul itu perintah, tapi mereka tidak mau. Kenapa? Nggak terima. Tiba-tiba saja kita sudah datang mau sholat id tadi, tiba-tiba badan kenaziran masjid mengatakan nggak jadi, sholat id tidak bisa. Padahal pengumuman sudah, ustadz sudah datang, imam sudah hadir, jemaah datang. Kalau bahasanya hambal sudah dibentang. Tiba-tiba panitia mengatakan nggak jadi. Kenapa? Keputusan pemerintah. Coba kira-kira gimana ilustrasi perasaan bapak-bapak yang udah nyampe last minute. Tapi itulah orang beriman. Ummu Salamah bilang kepada Rasulullah yang melihat wajah Nabi sedih. Apa kata Ummu Salamah? Keluar saja kau ya Rasulullah. Gunting sendiri rambutmu. Maka Rasul keluar. Ini menarik nih, di situasi sulit Nabi itu butuh orang-orang tertentu yang menguatkan dia. Dalam hal ini istrinya memang. Dia keluar, dia ambil gunting di depan sahabat yang sedang bengong ngeliatin, ya bengong sambil ngeliatin Nabi gitu. Mereka lihat Nabi gunting rambutnya sendiri dengan payah. Apa yang terjadi? Meledak tangis mereka semua. Lantas mereka semua teriak, ya Rasulullah, bukan kami tidak mau ikut perintahmu ya Rasul. Akhirnya mereka saling tahallul satu sama lain, dan mereka melafazkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Artinya apa? Kecintaan mereka kepada Rasul itu mengatasi segalanya. Kekecewaan mereka, kesedihan mereka. Sama mungkin seperti kita hari ini. Saudara-saudara kita tidak bisa, lebih dari 200.000 rakyat Indonesia tidak bisa melaksanakan ibadah haji tahun ini. Bukan tak ada duit, ada duit. Bahkan ada yang sudah ambil plus loh. Kalau plus hitungannya bukan duit sedikit itu. Tapi nggak bisa. Kalaupun pemerintah Indonesia bilang berangkat, Saudi tidak kasih. Saya rindu Ustaz, saya mau pegang Ka'bah. Ka'bah nggak bisa disentuh sekarang. Sudah sekian bulan, nyaris lebih kurang setengah tahun Ka'bah tidak bisa terpegang lagi. Masjidil Haram saja orang masuk sekarang diatur, pakai antri masuk, jaga jarak. Sebenarnya ini tamparan pukulan besar sama kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah yang mulia, momentum apa yang ingin kita ambil? Sebenarnya apa yang ada dalam pikiran saya, ingin banyak saya sampaikan. Tapi khutbah ini pastilah terbatas waktunya. Saya mengawali tadi dengan surat Maryam. Wazkur fil kitab Ibrahim. Sampaikan sama mereka, kasih peringatan sama mereka, kasih tahu tuh sama orang-orang beriman fil kitab Ibrahim, tentang ceritanya Ibrahim, kisahnya Ibrahim. Apa statement awal? Innahu kana siddiqan nabiyya. Subhanallah.
Yang bilang Allah riwayat. Innahu, bahwa sesungguhnya Ibrahim itu siddiqan nabiyya. Ada kata kana sebelumnya. Dia adalah nabi yang sangat jujur. Kalau kita perhatikan setiap kita sholat, nama ini kan kita sebut nih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim. Di Quran itu ketika bicara uswatun hasanah, salah satunya Ibrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Ada apa dengan Nabi Ibrahim? Dalam satu pernyataan disebutkan kana ummatan, dia ini umat. Dia bukan satu orang. Dia menghadapi kekufuran, menghadapi kezaliman, menghadapi kebodohan, kejahilan, kekurang ajaran sendirian waktu itu. Menemukan Tuhannya dengan petualangan rasional. Bintang dia kira Tuhan, bintang tenggelam, dia muncul bulan, dia pikir itu Tuhan, bulan tenggelam, akhirnya muncul matahari, dia pikir itu Tuhan, matahari tenggelam, maka dia mengatakan, aku tidak akan pernah mempercayai yang tenggelam sebagai Tuhan, aku beriman kepada Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Itulah debut pertama dari kisah Ibrahim ini. Debut kedua, dia ketemu ayahnya. Ini disebutkan, iz qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Waktu dia bilang sama ayahnya, hei ayah, kenapa kau sembah yang enggak pernah bisa mendengar, enggak pernah bisa melihat, enggak bisa memberikan pertolongan kepadamu sedikit pun? Apa yang dilakukan Ibrahim? Mulai mengekspresikan keyakinannya. Kalau bahasanya, mulai menularkan keyakinannya. Mulai bilang, jangan ayah. Tapi ayahnya enggak terima. Apa kata ayahnya? Arghibun anta an alihati ya Ibrahim. Kok kurang ajar gini kau sama Tuhan-Tuhan kami ya Ibrahim? La illam tantahi la arjumannak wahjurni maliya. Kalau mulutmu enggak berhenti ngoceh, ku rajam kau. Kalau rajam itu artinya apa? Ku bunuh kau kalau bahasa sekarang, bahasa bebas. Putus cerita kita Ibrahim. Ini ayah loh, biologis, nasab darah. Ternyata nasab darah tidak lebih kuat dari nasab akidah. Darah itu bisa marah dan memutuskan hubungan, tapi akidah tidak. Ibrahim tetap bilang, aku akan minta ampun sama Allah atas tingkahmu ayah. Itu debut pertama, penularan positif Ibrahim terhadap orang kafir, dan orang kafir itu adalah ayahnya. Debut kedua diceritakan dalam Quran semua nih. Dia masuk waktu itu negaranya atau kampung atau kotanya, masyarakatnya sedang pergi bersama kepala negara. Kuil sedang kosong, tidak ada orang. Ibrahim masuk bawa kampak, dihancurinnya satu-satu. Tinggal satu, dia taruh kampak di bahunya, dia pergi pulang. Pulang nih semua, masuk ke dalam kuil, lihat. Lantas mereka bilang, siapa yang kurang ajar telah menghancurkan Tuhan-Tuhan kita? Ini pasti ulah Ibrahim ini, karena dia selama ini yang gak benar. Panggil Ibrahim kemari, kata Namrud. Lantas Ibrahim datang, nothing tulus, gak ada yang hilang, tidak ada beban, pelong saja. Kenapa? Gak ada masalah. Ibrahim, ini apa ceritanya? Maksudnya, ini semua ini hancur, ini kenapa kau hancurkan? Kau kalau memang gak suka, jangan begitu. Cumananya kalian, kira-kira begitulah. Otak pakai. Ini yang perlu saya luruskan. Mohon maaf saya bawa lari sedikit. Kemarin kita ngelihat ada orang yang otaknya sebenarnya cerdas ya. Kalau ditanya bukan orang-orang tolol ya.
memperingati hari 27 Juli. Ingat nggak? 27 Juli itu urusan apa? Waktu itu di zaman Orde Baru ada kasus PDI dengan PDI gaduh. Satu PDI di bawah Megawati, satu PDI di bawah Suryadi, itu rebut-rebutan kantor. Ternyata PDI Suryadi ditopang, disupport oleh rezim. Kemudian terjadilah peristiwa berdarah yang disebut dengan kuda tuli. Peristiwa 27 Juli waktu itu. Kemarin mereka mengadakan peringatan itu. Kalau pakai otak ya, kira-kira harusnya yang dicaci maki kalau ada orang di peristiwa itu siapa? Almarhum Pak Harto. Biadab, kurang ajar, pasti begitu dong. Kenapa? Yang kurang ajar waktu itu menurut versi mereka ini ya almarhum Pak Harto. Harusnya yang dibakar fotonya ya foto Pak Harto lah. Terus harusnya yang dibilang kita lawan, ini adalah pertanda bangkitnya kita melawan. Melawan apa? Rezim otoriter. Harusnya kan begitu. Tapi ternyata yang kedengaran ngelawan khilafah. Pakai otak ya. Padahal orang cerdas loh. Bukan orang dari rumah sakit jiwa itu. Yang dibakar itu Habib Rizik. Apa urusan Habib Rizik dengan peristiwa 27 Juli? Nggak ada hubungan, tapi dibakar. Terus yang diteriakin kita lawan khilafah. Apa urusan sama khilafah? Negeri ini resmi loh. Akidah yang ingin menegakkan khilafah Islamiyah, no way. Undang-undang sudah ngatur, nggak boleh. Cuma ya mirip kayak umatnya Nabi Ibrahim ini. Karena bukan otak. Keyakinan terhadap kebenaran tempatnya bukan di otak tapi di hati. Iman itu tempatnya di hati, bukan di kepala. Nabi Ibrahim bilang sama mereka, gini mas, kalian mata najam nggak pakai, kan jelas itu semuanya hancur. Tuh lihat tuh yang paling besar tuh nggak hancur sendiri, tengok melotot terus tuh. Nah kampak di pundaknya. Tanya dong sama dia. Mungkin dia aja yang nggak senang, nggak terima ada Tuhan selain dia. Maka dia hancurin supaya kalian nyembah dia saja. Sama dia dong tanya. Namrud dan orang-orang bilang apa? Ibrahim, jangan kau pikir kami tolol ya. Maksudnya? Kau pikir kami stupid, bodoh, tolol, nggak ngerti? Masa patung disuruh tidak suruh nanya? Mana bisa patung bicara? Nah tuh. Sebenarnya kalian ini kenapa? Kalau patung nggak bisa bicara, kenapa kalian sembah? Lihat tuh. Sebenarnya argumentasi mereka sudah patah. Harusnya mereka beriman kepada Ibrahim. Tapi apa yang terjadi? Mereka malah tidak beriman. Setelah argumentasi patah, apa yang membuat mereka tetap tidak beriman? Kesombongan, kedengkian, kebodohan. Apa yang mereka lakukan? Melakukan pendekatan kekuasaan, mengusir kebenaran, menjauhkan, membuli, menyebut radikal, menyebut potensi teroris dan macam-macam. Akhirnya sepakat mereka, bakar Ibrahim. Kurang ajar ini orang, masih muda sudah kurang ajar. Ini bahaya nih. Supaya kita paham jemaah, waktu mereka bakar itu sebenarnya jangan bayangin bakar pakai minyak. Mereka tumpukin kayu bahkan sebesar bukit. Setelah ditumpukin, dibakar, kayu itu sudah marak. Setelah muncul bara, baru Ibrahim mereka masukin. Caranya dilempar dari jauh seperti melempar anak ketapel. Nyemplung ke dalam, mereka tungguin berhari-hari. Kenapa harus ditunggu berhari-hari? Karena sebab nggak bisa mereka untuk ngambil. Apinya masih berkobar. Namanya juga api unggun besar. Setelah sekian hari mereka saksiin, semua pada bilang mampus Ibrahim, habis dia, selesai dia, tidak ada masalah. Apa yang terjadi kemudian? Akhirnya setelah berapa hari Ibrahim keluar. Jangankan kulitnya, bajunya saja sudah kebakar. Harusnya mereka beriman kan? Karena ini tidak rasional, tidak ada otak manapun yang bisa terima. Walaupun sebenarnya orang beriman bisa terima.
Api panas, api membakar, api bisa membunuh. Itu sunnatullah, itu hukum alam kata orang. Sama kita itu sunnatullah. Api panas, api membakar, api bisa membunuh. Tidak ada otak yang manapun dari otak manusia dari dulu sampai sekarang kecuali menerima sunnatullah ini. Tapi bagi orang beriman, api panas, api membakar, api membunuh, api adalah makhluk Allah. Yang membuat dia panas Allah, yang membuat dia membakar Allah, yang membuat dia membunuh Allah, dan Allah mampu untuk merubah itu. Itu orang beriman. Dan itu Allah abadikan dalam Quran. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hei api, padam, tenang, tetap marah, tetap menggelora, tapi jangan bakar Ibrahim. Siapa yang bilang? Yang punya api. Kita beriman sama siapa? Yang punya api. Apa yang terjadi setelah mereka melihat kenyataan ini? Mereka tetap kafir. Itu saya bilang, kafir itu bukan persoalan tahu atau tidak tahu itu benar, tapi memang tidak mau tahu dengan kebenaran. Apa yang mereka lakukan? Usir Ibrahim. Mengusir Ibrahim itu sama dengan menginternasionalisasi Islam. Puncak ceritanya, akhirnya Ibrahim mengantar anak istrinya ke lembah Bakkah. Gak ada orang, gak ada apa-apa. Di lembah Bakkah, anak yang masih merah bernama Ismail itu diturunkan. Begitu turun, Ibrahim balik badan. Istrinya nanya, mas, kemana? Nggak jawab. Loh, mau kemana? Kami gimana? Nggak jawab, jalan terus. Kalau dalam catatan tulisan sejarah, itu Nabi Ibrahim jalan dari lembah Bakkah mengarah ke Misfalah. Makanya sampai sekarang, tapi itu catatan yang saya tidak mendapat kejelasan, ya. Maka ada nama jalan Ibrahim, Syari Ibrahim Al-Khalil, itu jalan besar yang di dekat Masjidil Haram itu. Nah, itu jalan arah pulangnya. Apa yang kemudian terjadi? Hajar mulai mengerti, lantas tanya, apakah kau tinggalkan kami di sini atas perintah Allah? Maka Ibrahim baru menjawab, ya. Maka Hajar mengatakan, tawakkaltu ala Allah. Kalau begitu aku tawakal. Dia balik badan ke lembah, di tempat Ibrahim meninggalkan mereka. Ibrahim bangunkan rumah? Enggak. Menyediakan air? Enggak. Tapi kenapa Hajar jadi tenang? Karena itu tadi, sosok suaminya adalah manusia yang sudah berulang kali terima ujian dan bahkan pernah dibakar tapi nggak mati. Maka dia tenang. Tawakkaltu 'ala Allah. Manusiawi, setelah berapa jam air tidak ada, anak mulai menangis, dia mulai kehausan, air yang ada habis. Maka dia pergi ke Safa Marwah, turun. Pindah dari Bukit Safa, turun, pindah ke Marwah, Marwah turun, naik. Ngapain? Cari air. Berapa kali? 7 kali. Safa, Marwah, Safa, Marwah, Safa, Marwah, Safa, Marwah. Berhenti. Kenapa berhenti? Karena dari arah lembah Bakkah ketemu air, ngelihat ada air mengalir. Itu yang sering saya mengatakan. Kita nggak usah takut. Kalau bicara rezeki, 40 hari kita dalam rahim emak kita, Allah tiup roh, tuntas, selesai, khalas. Tidak ada masalah dengan rezeki. Air yang kita minum, nasi yang kita makan, itu sudah jelas, sudah selesai, putus waktu itu. Nah sekarang ikhtiar, apakah ada hubungan air yang keluar dengan larinya dari Safa Marwahnya Hajar? Ada. Hubungannya apa? Allah suruh kerjakan pekerjaanmu semampumu, aku akan berikan apa yang menjadi rezekiku dengan takdir atau kehendak, ketentuan yang sudah aku lakukan. Tawakal ini adalah keberanian kita untuk yakin. Saya sering membuat ilustrasi tawakal itu sederhana, seperti seorang atau bapak lah. Bapak kalau pergi ke tukang pangkas, rata-rata tukang pangkas itu kita nggak tahu namanya. Namanya siapa, umurnya berapa, rumahnya di mana, KTP-nya nggak ada. Tapi tukang pangkas waktu dia mangkas, yang paling kita sukain adalah waktu dia sudah menidurkan posisi kursi sehingga kita berbaring dia buat. Biasanya kalau posisinya sudah begitu, mata kita pun merem.
Tahu nggak ngapain tukang pangkas waktu itu? Ambil pisau. Kadang diambil pisau silet, apa namanya? Pokoknya pisau lah. Kadang kalau model-model di asah-asahnya dulu itu pisau. Mau kemana ditaruhnya pisau itu? Leher kita. Bayangin. Tapi itulah momen yang kita paling nyaman. Kalau saya ditanya, itu paling suka saya. Biasanya ketidur itu. Kalau udah siap di ketuknya dulu kita supaya tebang. Kenapa kita begitu nyaman? Tawakal. Kenapa? Kita punya trust yang tinggi kepada tukang pangkas tadi. Kita yakin dia nggak akan sembelih kita, dia cuma akan mencukur janggut kita, membetulkan posisi atau merapikan kumis kita. Padahal siapa yang jamin dia nggak membeset kita? Itu namanya tawakal. Atau seperti anak kecil, saya 9 anak saya, setiap mereka punya momen, sering saya kalau di bawah setahun 2 tahun itu suka saya lemparkan itu setinggi-tingginya ke atas. Rata-rata anak saya kalau dilemparkan itu ketawa, senyum, ngakak, senang mereka. Coba bayangin kalau saya lempar, saya tinggal istirahat bentar, saya ambil minum, apa yang bakal terjadi? Kenapa dia tertawa? Tawakal. Dia yakin saya tidak akan melepaskan dia. Ini pelajarannya. Makanya berangkat kita, hidup kita, semuanya Idul Adha ini hakikatnya adalah penyerahan keyakinan, penyerahan cinta. Biarlah kau yang merawat cintaku Tuhan. Itu juga yang terjadi pada Ibrahim ketika dia bilang sama anaknya, Inni ara fil manam yazbahuka fanzur maza tara. Ini yang terakhir ini, mohon maaf ini. Lantas kemudian si anak mengatakan, Ya abati fa'al ma tu'marin satajiduni insyaallah minas shalihin. Ayah, buat apa yang kau disuruh. Padahal Nabi mengatakan, Inni ara fil manam anni azbahuka. Aku melihat dalam mimpinya aku nak, anni azbahuka. Aku sembelih engkau. Tapi anaknya bilang apa? Enggak apa-apa ya. Laksanakan aja perintahnya. Kenapa? Jawabannya sederhana. Dia tahu karir ayahnya, debut keimanan ayahnya, bagaimana prestasi berimannya ayahnya, dan dia yakin Tuhan tidak memerintahkan sesuatu yang buruk. Apa yang terjadi? Ibrahim waktu itu Ismail mengatakan, ayah, tutup saja wajah saya. Karena kalau sempat kau buka, nanti datang cintamu kepadaku dan membuat rusuhnya cintamu kepada Allah, dan kau tidak jadi menyembelihku. Ditutup wajah, parang diambil, sentuhkan ke leher, besetkan, darah pun muncrat. Terdengar takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ibrahim membuka matanya, ternyata yang dia beset adalah seekor kambing. Ismail ada di sebelah sana. Maka Ibrahim pun bertakbir, Ismail pun bertakbir. Kenapa? Kalau seorang sudah menyerahkan cintanya kepada Allah, maka dia tidak akan pernah melukai siapapun yang dicintainya dari makhluk Allah. Tidak akan pernah. Kira-kira itu pelajaran yang bisa kita ambil. Fa'tabiru ya ulil absar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya ayyuhal mu'minun, qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya abati inni qad ja'ani minal 'ilm ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Nasalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullah. Wa ba'd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Lantas titik apa yang harus kita ambil? Satu saja, sedikit. Apa ya? Mulailah membangun cinta kepada Allah. Mulailah untuk tidak pernah berburuk sangka kepada Allah. Waduh, ini pandemi sudah terlalu lama dan sebagainya, ini ada apa? Pertanyaannya,
Sudah kuatkah kita menyerahkan hati kita kepada Allah? Semua sepakat bilang vaksin baru ada nanti Januari paling cepat 2021. Baiklah, vaksin untuk apa? Supaya bisa bertahan. Bertahan apa? Tidak sakit. Bagi yang sakit supaya sembuh. Kalau sembuh butuh obat. Yang ngasih obat dokter. Yang bisa menyembuhkan siapa? Allah. Itu akidah. Kalau yang bisa menyembuhkan Allah, pertanyaannya, vaksin baru ada 2021. Allah tidak ada rupanya. Kalau Allah ada, sudahkah kita datang kepadanya? Sudahkah kita minta kepadanya? Sudahkah kita ikut syariatnya? Sudahkah kita menyerah seperti menyerahnya Ibrahim di saat situasi sangat tidak mungkin? Maka tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Pertanyaan, sudahkah kita beriman seperti berimannya Nabi Allah Ibrahim ini? Jemaah yang mulia, mari kita akhiri khutbah ini dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, akhirnya kami menadahkan tangan kepadamu wahai pemilik langit dan bumi. Wahai yang mempergilirkan siang dan malam. Wahai yang membelah dan menjaga lautan dan daratan. Wahai yang menggenggam jiwa kami. Wahai yang tahu dan pasti mengetahui kapan kematian datang kepada kami dan seperti apa kematian pada waktu itu datang. Wahai yang kami sangat berharap kepadamu, karena tidak ada kekuatan, tidak ada daya upaya kami kecuali kami menyerahkannya kepadamu. Hari ini tangan kami menadah kehadiratmu, wahai pemilik semesta alam. Wahai yang amat sangat lembut menjaga kami. Wahai yang ketika malam menidurkan kami. Wahai yang telah memberikan kepada kami karunia istri, suami, anak-anak, pasangan hidup kami. Wahai yang telah memberikan kepada kami rezeki. Wahai yang telah membenarkan kami untuk menghirup udara dan membuat karena itulah kami hidup dan bernafas. Wahai yang tengah menjaga, yang terus-menerus menjaga peredaran darah kami, sistem kerja jantung, limpa, semua dalam tubuh kami. Wahai yang amat sangat berkuasa dalam kehidupan kami. Tidaklah ada arti kekuatan, kekuasaan, kekayaan yang kami miliki jika kau berkehendak ingin menggetarkan punggung bumi ini dengan mendatangkan gempa, maka hancurlah kekuatan kami, maka tak hebat, tak berkuasalah kami, maka hilanglah kewibawaan kami karena sebab harta kami. Wahai yang kami bersimpuh di hadapan kaki kebesaran-Mu, wahai yang terus menatap kami dalam keadaan semua keadaan, di saat kami mengira saat itu kau tidak melihat kami dan saat itu kami bermaksiat kepadamu, kau sebenarnya tidak pernah putus menatap kami. Kau terus menatap kami. Terkadang kami meyakini saat itu kau sedang marah sangat kepada kami, karena tidak ada maksiat yang kami lakukan kecuali kami melakukannya dengan menggunakan semua nikmat yang kau berikan kepada kami. Bukankah tangan ini adalah nikmat-Mu Tuhan? Bukankah mulut ini adalah nikmat-Mu Tuhan? Bukankah mata, telinga, hati, kemaluan, kaki, kami semuanya adalah nikmat-Mu Tuhan? Maka betapa buruknya perlakuan kami dengan semua nikmat itu Tuhan. Lihatlah tangan yang kami tadahkan ini adalah tangan yang tidak sekali dua telah berlumur dengan dosa. Lihatlah mulut yang kami lakukan, yang kami gunakan untuk berdoa ini adalah mulut yang tidak sekali dua mencaci maki, melemahkan, kemudian curiga kepadamu. Mata kami, telinga kami, kaki kami, tangan kami, kemaluan kami, bahkan seluruh tubuh kami, sepertinya sudah tidak ada bahagian yang kami tidak pernah berdosa di situ ya Allah. Wahai Tuhan yang Maha Rahman, kami minta kepadamu, ampunilah kami. Ampunilah kami atas dosa yang kami lakukan secara sengaja. Ampunilah kami atas dosa yang kami lakukan dan kami menikmati dosa itu. Ampunilah kami atas dosa yang kami lakukan yang kami tidak tahu itu dosa. Ampunilah kami atas dosa yang kami lakukan yang dosa itu telah menyebabkan orang-orang yang kami cintai tersakiti bersama kami. Ampunilah kami atas dosa yang kami lakukan yang karena dosa itu kau mendatangkan bencana kepada kami. Ampunilah kami atas dosa yang kami lakukan yang dengan dosa itu kau akan mengazab kami dalam kubur kami. Kau akan mengazab kami dengan memasukkan kami ke dalam neraka-Mu. Ampunilah kami atas dosa yang kami lakukan ya Tuhan. Dosa dari mulut kami, dosa dari telinga kami, dosa dari mata kami, dosa dari tangan kami, dosa dari kaki kami, dosa kami kepada istri kami, kepada suami kami, kepada anak-anak kami, kepada orang tua kami, kepada tetangga kami, kepada karyawan kami, kepada pemimpin kami, kepada rakyat kami,
kepada ulama kami, kepada orang-orang yang mengajarkan kami ilmu, kepada orang-orang yang membantu kami untuk mendapatkan rezeki darimu. Ampuni kami atas semua dosa yang kami lakukan, karena tidak berdayanya kami menjalankan amanah yang kau berikan kepada kami. Ampuni kami ya Allah, betapa lemahnya kami kalau tidak dengan pertolonganmu wahai Rabbul Alamin. Bukankah hari ini kau tengah menegur kami dengan teguran yang berat sekali? Kau telah membiarkan kami untuk tidak mendatangi masjid kami, kerana sebab kami telah melakukan kemaksiatan atau membiarkan kemaksiatan terang-terangan. Hari ini ya Allah, kami hidup di satu zaman di mana ada orang yang mendekat kepada syariat-Mu, yang menegakkan syariat-Mu, maka mereka dituduh sebagai orang bodoh, sebagai orang terbelakang. Sementara orang-orang yang meninggalkan syariat-Mu adalah orang-orang yang meyakini bahwa mereka lah orang-orang yang berdaya, mereka lah orang-orang hebat di tengah kami. Ya Tuhan, kami tahu betapa buruknya orang-orang yang Kau campakkan dari karunia hidayah-Mu ya Allah. Betapa buruknya kehidupan. Walaupun mungkin kami memiliki harta, tapi harta itu tidak akan membuat kami kekal dan tidak akan menghentikan takdir kematian yang akan datang kepada kami. Wahai Tuhan Rabbul Alamin, ampuni kami di sisa usia kami ini ya Allah. Bantulah kami untuk menegakkan kebenaran ya Allah. Bantulah kami untuk membela agama-Mu ya Allah. Hari ini banyak orang yang dengan bangga, yang dengan sukacita mencaci maki agama-Mu, mencaci maki Al-Quran, mencaci maki Rasulullah, mencaci maki para ulama. Mereka menghinakan Islam seakan-akan mereka adalah orang yang mampu menggantikan agama ini dengan kekuatan lain yang menyelamatkan kami dari marah-Mu. Ya Tuhan, selamatkanlah kami. Hadirkanlah di tengah-tengah kami pemimpin yang bertakwa, ulama-ulama yang istiqamah, anak-anak muda yang iffah, dan generasi umat ini ya Allah yang memiliki keberanian menegakkan kebenaran dan menghancurkan kebatilan. Wahai Tuhan, angkatlah musibah ini dari kami ya Allah. Angkatlah musibah ini dari kami ya Allah. Angkatlah musibah ini dari kami ya Allah, dengan membantu membangkitkan ketakwaan di tengah kami ya Allah, menghidupkan takwa itu dalam amal-amal kami ya Allah. Angkatlah musibah ini dari kami ya Allah, dengan membuat kebajikan menjadi lebih berwibawa dari kemaksiatan, dengan menyingkirkan orang-orang batil dari tengah-tengah kami. Ya Rabbana ya mujibas sa'ilin, wahai Tuhan yang padamu ada ketentuan kapan datang kehancuran dan kapan datang kebangkitan. Kami menyerahkan hati kami kepadamu ya Allah. Kami menyerahkan nasib negeri ini kepadamu ya Allah. Jadikanlah kami orang yang bukan sekedar menjadi saksi sejarah yang terduduk diam, tapi pelaku sejarah bagi bangkitnya kekuatan orang-orang beriman, bagi bangkitnya kekuatan orang-orang yang mencintai kebajikan, bagi bangkitnya kekuatan orang-orang yang menghidupkan agamamu ya Allah. Wahai Tuhan, saudara-saudara kami yang hari ini melaksanakan ibadah haji, Kau berikan kepada mereka kekuatan. Kami titipkan kepada mereka ya Allah doa kami kepadamu ketika mereka melaksanakan wukuf di Arafah kemarin, dan kami yang tertahan dan tertunda tidak bisa melaksanakan ibadah haji, berikan kekuatan, berikan umur panjang sampai akhirnya ketetapan-Mu berlaku. Kami bisa datang ke Masjidil Haram, kami bisa tawaf di depan Ka'bah, kami bisa mengunjungi dan ziarah ke makam Rasul-Mu ya Allah. Wahai Tuhan Rabbul Alamin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu minkum Garam nangis aku, ini nangis aku. Masyaallah, Betul, banyak aku gak nangis aku. alhamdulillah. Ya. Ini sengaja beri kue untuk buka puasa hari ini. Iya. Jadi, ayolah Ustaz sama-sama dulu kita nikmati isi. Alhamdulillah. Ustaz saya buat teh pahit aja ya. Ya, saya teh pahit Jangan aja. pahit, jangan pakai gula. Tapi lama saya khutbah ini tadi. Tapi orang tengah senang. Alhamdulillah. Belum semua saya bisa sampaikan.
Ya. Kena kelamaan ngomongnya. Betul. Alhamdulillah. Dan Ustadz ini bukan seminggu kita pergi. Nggak gampang. Apa kabar Pak Ustaz? Alhamdulillah sehat. Sehat. Udah lama tak ketemu. Iya, alhamdulillah. Sering di Jakarta ya? Enggak, belakangan ya enggak lah. Oh gitu. Ada Oh iya lah belakang. Pindah. Ini coba tuh buka. Naik pesawat udah nggak ada lagi. Minum aja. Saat nggak ada lagi. Betul minum aja. Mana Ustadz Makassar? Bismillah. Ini Pak, Masjid Jami Kebun Bunga ini mengundang saya ke situ. Oh sekarang? Oh, Iya. Pak Mansur minum teh. Teh keluar. Nggak usah. Ah, teh keluar. Nggak usah. Oh, udah cukup air. Pak Adam, kenapa? Iya, iya, iya. Kan mau jalan ya. Mana Mak? Ustadz Makassar mana? Sini Ustadz, sini dulu. Ini ada minum teh Ayo, kuat. kuih. Ini apa? Kue ada Keluar. katanya. Ya, teh manis lah. Kuenya ada mana? Kuenya udah manis. Anak gua ada tahap tawar. Enggak, yang Menawar. Kita menghindar. Menawar. Agak minum teh. Jangan. Mantap kali. Alhamdulillah. Jadi Lupa saya.